Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsalna ilaikum rasulan faman atahu tawla jannah wa man asahu tawla nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami di Talkshow MA Almatera. Nah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Atta Lauza dari kelas 11 Teknik Saya dan akan bersama narasumber tercinta kita sebagai ya suka cari-cari lah karena suka sebagai juru kunci lab ini Satiri dengan tema suka duka DGM. Satiri sehat? Alhamdulillah. Gimana nih Satiri ini keadaan hari ini cerah ini bagaimana suasana hatinya? Alhamdulillah agak deg-degan. Itu kan Iya. pertama kali ya tadi. Iya, pertama kali, tapi insyaallah nanti bisa lah. Bismillah. Bismillah. Jadi teman-teman Satirut ini adalah alumni di UGM. Kenapa kok memilih di UGM ini? UGM ya. Jadi UGM itu termasuk waktu itu adalah universitas terbaik ya menurut saya. Selain itu UGM itu lokasinya di Yogyakarta ya. Jadi dekat dengan kampung saya meskipun berjarak sekitar 2 jam perjalanan. Itu lumayan waktu itu. Nah, itu mungkin 2 alasan itu kenapa kok saya milih UGM. Pasti kan banyak nih teman-teman yang belum tahu. Kira-kira satu mulai kuliah itu tahun berapa ya? Oh ya. Jadi saya kuliah itu dari tahun 2010 sampai 2015. Jadi sekitar 5 tahun ya. Meskipun harusnya 4 tahun tapi qadarullah jadi 5 tahun ya. Tapi tahun. Ada alasan tertentu. Ya. Jadi kan masuk jurusan kuliah itu kan ada banyak ya dari SBMPTN, SNMPTN. Nah, itu satu melalui jalur apa? Iya. Jadi waktu itu beasiswa yang ada waktu itu terutama untuk pondok pesantren waktu itu yang paling diminati waktu itu adalah PPSB. Jadi PPSB ini adalah program beasiswa dari Kementerian Agama. Waktu itu rencananya Kementerian Agama hanya akan menyelenggarakan beasiswa PPSB ini hanya 5 tahun. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang beasiswa PPSB masih berlanjut. Gitu. Jadi itu PPSB. Beasiswa santri berprestasi. Terutama dari pondok pesantren yang ada sekolahnya di situ, ya, ada sekolahnya. Gitu. Nah, di pondok pesantren ini selain kita mondok juga ada sekolah juga ya kan. Ada dari MTS, MA maupun SMK, sekolah menengah kejuruan. Jadi bukan hanya dunianya aja ya, jadi akhirat juga dapat. Ya, lengkap. Lengkap. Menuju surga Allah insyaallah. Kuliah pun tidak tidak mustahil, ya kan. Masih ada banyak kesempatan beasiswa apalagi sekarang. Mungkin sekarang banyak beasiswa seperti yang Mas Atta sebutkan tadi ya kan, jalur-jalurnya tuh. Jadi kalau dulu kan kita rentang waktunya sudah terlalu lama ya, dari 2010 sampai 2015 itu sudah sekitar berapa tahun? 10 tahun yang lalu ya. Sekarang mungkin perkembangan lebih maju. Seperti itu. Nah, Ustadz ini masuk UGM itu jurusan apa ya? Terus kenapa sih kok bisa milih jurusan tersebut? Oh ya. Jadi waktu itu saya itu kepikiran mau masuk jurusan teknik ya. Kenapa teknik? Itu karena di UGM ya, atau dulu pas ketika zaman saya masih muda ya, itu pengalaman di pondok itu saya itu termasuk anak yang istilahnya ya, sedikit minderan ya gitu ya. Karena minderan tersebutlah saya memacu semangat diri sendiri. Wah, saya harus menjadi insan yang kuat gitu loh, insan yang kuat. Apa hubungannya dengan jurusan ya? Jurusan itu teknik ya, yang namanya teknik itu seolah-olah istilahnya keren, maco gitu ya. Nah, teknik
teknikal gitu. Apalagi waktu itu saya memilih jurusan teknik mesin ya, teknik mesin. Kenapa saya memilih jurusan teknik mesin? Waktu itu saya memberanikan diri, meskipun saya bukan dari SMK otomotif ya, tapi saya memberanikan diri di pondok pesantren Al-Umin ini ada yang namanya ekstrakurikuler perbengkelan waktu itu. Wah, saya mantap waktu itu, saya milih teknik mesin waktu itu. Alhamdulillah ketika kuliah tidak ada halangan yang berarti. Tidak kalah juga dengan teman-teman yang lain dari SMK otomotif gitu. Karena menurut saya kuliah itu yang penting itu adalah tekun saja sebenarnya. Meskipun ketika kita di di sekolah, di SMA atau di MA itu kok nilainya kurang, tetapi kalau ketika kita kuliah kita tekun, insya Allah sukses. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita itu mendapat nilai yang cum laude. Begitu, tidak hanya kecerdasan yang menurut saya ketika kuliah itu. Oh, jadi begitu ya, Iya. Pasti kan banyak nih orang-orang awam yang belum tahu di UGM itu sebenarnya itu ada berapa jurusan sih? Wah itu mungkin lupa ingat juga ya. Tapi waktu saya masuk, jadi ketika waktu itu 2010, setiap mahasiswa itu diberikan semacam buku panduan ya, buku panduan baik dari universitas maupun fakultas. Nah, buku panduan itu saya baca ternyata UGM waktu itu ada sekitar 18 jurusan. Bukan 18 jurusan, maaf. 18 fakultas. Nah, fakultas teknik sendiri itu ada sekitar 8 jurusan. 8 jurusan itu dibagi lagi menjadi 12 prodi. Prodi itu program studi. Nah, waktu itu saya ngambil fakultas teknik, kemudian jurusan teknik mesin dan industri. Kemudian di jurusan teknik mesin dan industri saya mengambil prodi teknik mesin waktu itu. Jadi di jurusan teknik mesin dan industri itu ada 2 prodi. Prodi teknik mesin dan prodi teknik industri waktu itu. Jadi teknik mesin dan teknik industri itu satu gedung ya, satu gedung. Waktu itu. Begitu ya. Siapa? Gitu. Tapi kalau jurusan lain mungkin juga banyak ya. Fakultas, setiap fakultas berbeda-beda jurusannya. Tergantung ada berapa ya. Ada yang 3, ada yang 8 ya. Kedokteran tuh ada juga ya. Berapa gitu ya. Jadi setiap fakultas itu beda-beda ya. Beda-beda ya. Waktu itu. Nah, jadi kan gini ya. Kalau di kelas tuh kan pasti kan perbedaan antara kuliah sama yang pembelajaran kita di kelas. Nah, itu pembelajaran kelas itu bagaimana kondisinya? Oh, kalau di kelas. Iya. Jadi ketika kita kuliah di UGM waktu itu namanya ada sistem SKS ya, sistem kredit semester gitu ya. Jadi SKS itu beda dengan ketika kita sekolah di SMA atau MA. Jadi ketika kita kuliah itu kita jamnya itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh jurusan itu. Jadi waktu itu di kelas itu sekitar waktu itu ya kita masuk itu sekitar jumlah mahasiswanya itu 150-an satu angkatan 2010 teknik mesin saja. Nah, teknik mesin. Nah, setiap kelas itu berkisar 40 sampai 60 mahasiswa setiap kelasnya waktu itu. Jadi lumayan ramai ya waktu itu ya. Sekelasnya beda ketika ketika saya sekolah dulu itu ketika di pondok itu teman-teman saya itu mungkin sekitar 20-an gitu ya, 20-an. Tapi begitu kuliah saya istilahnya apa ya? Kaget. Wah, 60 ya kan, 60, 50, 40 ya setiap kelasnya. Oleh karena itu waktu itu meja dan kursi itu jadi satu ya, jadi satu meja kursi itu jadi satu, jadi menghemat ruangan waktu itu. Seperti itu bayangannya. Bayangannya nanti berbeda banget ya tadi ya. Kira-kira. Nah kan Ustadz Hoirt ini kan
berkuliah sekitar 5 tahun ya Ted ya. Pasti kan ada tuh apa pengalaman unik lah yang didapat. Itu apa Ted? Pengalaman unik ya. Pengalaman unik selama di UGM apa ya kira-kira ya. Jadi kalau unik, yang disebut unik itu bisa jadi itu menyenangkan, bisa jadi itu apa namanya menyedihkan juga. Tetapi yang unik waktu itu angkatan saya sempat kaget juga ini. Angkatan saya teknik mesin itu hanya ada satu yang perempuan dari 160-an waktu itu. Yang satu Siapa yang? Hanya satu. Ya, nggak tahu kok bisa ya kan. Karena memang jurusan teknik mesin ya, teknik yang mungkin terlihat sangat maco mungkin ya. Nah, dinikmati sama yang perempuan ya Ted. Tentu saja. Tapi saya waktu itu sempet tanya dengan mahasiswa ini ya, teman saya ini. Kenapa kok milih teknik ya kan? Ternyata dia itu punya punya gambaran dari orang tua. Jadi orang tua itu dia ketika kuliah itu juga ngambil teknik mesin waktu itu, sehingga mungkin orang tuanya menyampaikan bahwa teknik mesin itu tidak selamanya harus laki-laki, tidak, karena teknik mesin itu tidak selamanya bekerja di lapangan ya. Kadang dia bisa menjadi direktur sebuah perusahaan gitu, seperti itu ya, mungkin pengalamannya seperti itu. Apalagi S1 ya, beda dengan D3. S1 itu lebih ke di kantor gitu ya, kerjaannya desain seperti itu. Bukan di lapangan itu ya? Bukan di lapangan. Kalau di lapangan di diploma 3. Itu yang unik mungkin. Bisa. Terus tuh kan di kelas itu kan beda kan. Kalau di kita itu kan adanya nama guru. Kalau di kuliah itu kan namanya dosen. Nah, itu dosen di UGM itu bagaimana sih? Lalu apakah mereka ramah-ramah atau galak-galak atau gimana gitu? Yang paling membuat saya berkesan tentang dosen itu adalah mereka itu disiplin. Ya, disiplin. Kemudian yaitu yang paling membekas itu disiplin tadi. Yang namanya disiplin di kuliah itu sangat terasa perbedaannya dengan ketika di bangku sekolah ya, sekolah menengah. Jadi dosen itu bahkan meskipun dosen itu bayangan saya waktu awal masuk itu hanya ngajar saja. Ternyata tidak. Dosen itu juga melakukan penelitian ya, meskipun jurusannya teknik mesin ya, nggak seperti memang murni penelitian, tidak, tapi dosen saya waktu itu tetap melakukan penelitian, bahkan tidak puas hanya dengan S2 ya, tapi dia akan mengembangkan dengan D3 ya kan, D3 maaf, S3 ya, itu ke dokter jenjang yang lebih tinggi. Karena dengan melakukan banyak penelitian itu akan membuat mahasiswa itu tambah semangat gitu loh, tambah istilahnya lebih membuat mahasiswa itu lebih kreatif juga ya, lebih kreatif ketika melihat dosen yang seperti itu. Kemudian perbedaan lagi antara dosen dan guru itu, kita lebih banyak untuk mandiri juga, dibuat untuk lebih banyak mandiri. Artinya ketika kita masuk itu hanya diberi beberapa materi, yang lain kita harus mencari sendiri, belajar sendiri, karena kalau kita hanya mengandalkan waktu di kelas itu ilmu yang dipelajari sangatlah kurang. Makanya kita diberi motivasi, hanya diberi arahan seperti itu, kemudian kita belajar lebih giat lagi di waktu yang lain gitu loh. Karena pada hakikatnya kuliah itu waktunya berbeda dengan ketika kita sekolah ya kan. Waktunya itu sangat, kalau saya rasakan waktu itu sangat banyak. Kuliah mungkin seminggu hanya berapa kali, dan itu sangat banyak waktu luangnya. Tergantung apakah kita mau belajar atau tidak, itu disitulah letaknya. Setelah kita kuliah itu mau mendalami lagi atau kita hanya ingin main-main saja. Gitu. Makanya kunci ketika kita kuliah itu adalah ketekunan. Nah, itu yang membuat kita sukses.
Jadi begitu ya. Ya, dosen. Dosen di UGM. Nah, kalau masih bahas dosen nih, apakah Ustadz itu mempunyai dosen favorit dan apa alasannya? Dosen favorit ya. Kalau dosen favorit mungkin bukan favorit tapi ya mungkin dosen yang saya kagumi mungkin ya. Iya. Nah, dosen yang saya kagumi itu adalah dosen fisika waktu itu ya. Fisika. Jadi namanya itu Pak Jamasri ya kalau nggak salah. Jamasri. Saya lupa lah ya. Nanti dilihat lagi ya. Sekarang masih ngajar. Ustadz dosen Jamasri ini dia unik ya, beda dengan dosen yang lain. Ketika masuk pertama, dia langsung memberikan kuis. Kuisnya tuh bentuknya soal yang harus dikerjakan selama 10 menit kalau nggak salah waktu itu. 10 menit harus selesai. Nah, makanya ketika mahasiswa yang telat tidak akan mendapatkan kuis itu, ya kan? Tidak akan mendapat kuis. Makanya tidak perlu mengabsen pun Pak Jamasri ini tahu ya kan, tahu siapa yang datang lebih awal. Kenapa kok kuis ya kan? Karena setiap penilaian dosen itu berbeda-beda. Dosen satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, Pak Jamasri ini memasukkan nilai kuis itu nanti pengaruhnya terhadap IPK setiap semester. Jadi ada hitungannya. Makanya mahasiswa yang sering telat itu tidak akan mungkin dia mendapatkan nilai A, itu nggak mungkin. Pasti mentok mungkin B, bahkan C. Itulah yang membuat saya kagum dengan beliau. Dan beliau tidak pernah telat ya, tidak pernah telat. Disiplin. Ya, disiplin juga. Dosennya berbeda dari yang lain ya? Iya, beda. Beliau pernah cerita juga ya. Selain beliau juga ngajar, itu beliau juga sering olahraga pagi, bayangkan ya. Sering lari loh. Waktu itu saya termotivasi waktu itu ya. Seorang dosen yang sibuknya seperti itu ya kan, sering lari setiap pagi, bayang. Waktu itu ya saya menyempatkan diri untuk minimal seminggu sekali lari di bundaran UGM waktu itu. Bundaran depan itu loh, Geraha Sabha apa aula tempat pertemuan. Waktu itu di situ lari, banyak orang juga ternyata di sana. Nah, itu. Selain itu, Pak Jamasri ini juga sering ngaji ternyata. Tidak hanya ilmu tentang perkuliahan, tapi beliau juga menjadi istilahnya donatur juga, kemudian sering ngaji juga di sana. Di Pogong ya, Pogong itu ada masjid Pogong Raya waktu itu, besar dan ramai juga, ada banyak kajian di sana. Nah, itu. Dan kebetulan beliau rumahnya di dekat sana. Nah, itu yang membuat saya wah, ternyata mahasiswa dosen aja seperti itu ya. Tidak lupa ngaji kan. Kemudian rajin olahraga dan pintar juga ya. Itu luar biasa. Menurut saya dosen yang istilahnya ya, yang otaknya cerdas itu juga termasuk beliau. Cara ngajarnya juga mudah dipahami. Nah, itu yang mungkin dosen yang saya kagumi. Dan Jamasri ya. Iya. Nah, kan kalau kuliah itu kan banyak waktu luangnya seperti saya bilang tadi. Nah, kalau sedang libur itu sering ngapain sih, Tat? Kalau liburnya di UGM itu hari Sabtu dan Ahad ya, 2 hari. Karena 5 hari kerja. Dan di lain hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, Jumat itu juga ada liburnya ya, karena kita kuliah itu tidak full ya, tidak sehari full tidak. Biasanya saya tadi ya olahraga dan kemudian ke perpustakaan ya, nyari buku, kemudian internetan. Di perpustakaan kebetulan juga ada internet tuh. Waktu itu saya memanfaatkan itu untuk mencari materi-materi juga. Kemudian waktu awal-awal kita masuk kuliah itu juga sering ngobrol dengan teman. Karena istilahnya yang namanya mahasiswa baru itu pasti pengen punya teman ya, teman yang istilahnya memotivasi sesama ya.
sesama teman itu agar belajar di sana itu lebih efektif gitu. Waktu itu seperti itu. Kalau kalau kuliah itu jenuh nggak sih, Dad? Apakah sama seperti ini? Kadang nggak pengen males, ya kadang rajin atau gimana? Kejenuhan ketika kuliah yang saya rasakan itu ketika akhir-akhir justru. Apalagi ketika mengerjakan skripsi. Nah, itu. Kenapa jenuh? Karena tidak dikerjakan, ya kan? Kalau dikerjakan insya Allah nggak jenuh ya. Jadi kalau awal-awal kuliah itu nggak ada jenuhnya ya. Kebanyakan karena rasa ingin tahunya banyak. Saya waktu itu nyari apa di sana. Di daerah kan beda daerah, makanya waktu itu nyari kebiasaan sana seperti apa, kemudian nyari tempat makan yang murah, begitu kan. Nyari-nyarinya seperti itu. Itu jenuh insya Allah nggak ada lah. Pasti ada teman di situ yang menemani lah. Lalu kesibukan selain kuliah apa, Dad? Kesibukan selain kuliah, nah ini yang menarik. Jadi waktu saya mau kuliah itu saya punya angan-angan, punya cita-cita istilahnya ya. Punya harapan ketika kuliah itu bisa sambil kerja. Nah, bisa sambil kerja waktu itu, ya kan. Saya mencari kesana kemari yang sesuai dengan seorang mahasiswa. Waktu itu ya itu sedang cari-cari gitu ya. Tapi kok darulah ya. Waktu itu pernah saya nyoba jualan pulsa. Iya, jualan pulsa. Jualan pulsa, kemudian apa lagi ya? Nyari akhir-akhir tapi ini ya. Akhir-akhir itu pernah mencari jasa untuk kita mengelesi loh. Jasa les ke SMP atau SMA gitu. Tapi itu karena waktunya itu mepet dengan pembuatan skripsi, jadi nggak jadi. Itu. Kemudian apa lagi ya? Untuk organisasi, Dad? Ya, organisasi ya, diingatkan. Pernah saya daftar ketika awal kuliah itu daftar 2 organisasi. Kemudian karena nggak mungkin ya dua-duanya, kemudian saya lepas satu, kemudian saya fokus di Mechanical Engineering Computer Club. Waktu itu komputer club. Di sana saya kerasan, alhamdulillah. Kemudian karena teman-teman tuh baik, karena yang menjadi faktor kerasan dan tidak itu kan beda-beda setiap individu ya. Karena lingkungan itu kebetulan bagus ya teman-teman itu, meskipun ada teman yang dari bukan agama Islam ya, non Islam tuh, tapi dia tidak fanatik dengan agamanya. Yang namanya organisasi itu fokus di tujuan organisasi, sehingga alhamdulillah waktu itu saya kerasan di situ. Jadi organisasi juga sibuk di situ juga. Pernah waktu itu, jadi organisasi yang saya masuki itu ada namanya project. Jadi kalau ada mahasiswa atau dosen yang ingin meminta tolong untuk membuatkan project desainnya, karyanya, itu bisa melalui itu MECC, Mechanical Engineering Computer Club. Dari situlah kita belajar bagaimana cara mendesain alat-alat yang ada di teknik mesin maupun teknik industri waktu itu. Jadi selain ada itu forum-forum seperti itu juga ikut bimbel ya. Nah kan kalau kuliah itu kan pasti identik dengan namanya anak kos. Kehidupan di kos itu kalau Ustadz itu tuh bagaimana sih? Di kos ya? Iya. Kehidupan di kos itu waktu awal awal di sana itu saya merasakan perbedaan yang luar biasa ya. Kalau di pondok dulu saya rasakan itu tertib ya kan, kemudian ada yang ingatkan. Di kos itu benar-benar tidak ada yang ingatkan. Waktu itu kerasanya di situ. Ya, ketika di kos itu seolah-olah kita itu istilahnya dilepas begitu saja. Nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngawasi. Nah, itu yang menjadi
yang saya rasakan waktu itu. Makanya waktu itu saya mulai menguatkan motivasi diri sendiri. Ya, dari situlah saya belajar pentingnya mondok di situ itu waktu itu. Karena dengan kita di pondok, kita akan diingatkan gitu loh. Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, ada yang mengingatkan, baik dari ustadz maupun santrinya, begitu loh. Itu yang saya rasakan waktu itu. Makanya kalau kita tidak menjaga diri, seperti sering ngaji, kemudian di masjid, sering sholat jamaah, kita akan terbawa oleh lingkungan yang tidak baik. Maka waktu itu saya berusaha untuk selalu rajin sholat di masjid, kemudian mengikuti kajian. Apalagi kalau Ramadan itu alhamdulillah rame ya, waktu itu banyak teman juga, itu rame, senang, banyak ngaji. Itulah pencerahan itu ada gitu. Kalau harian ya sholat tadi, sholat. Jadi bekal-bekal di pondok itu betul-betul digunakan ya Teh? Iya, sangat-sangat membantu sekali, sangat berguna di pondok itu. Nah. Saya bayangkan waktu itu kalau nggak mondok, wah sudah kayak apa nggak tahu, ya kan? Nggak tahu. Mungkin orientasinya hanya dunia, ya, nyari uang aja. Gitu. Ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dari percakapan kita berdua ini. Bila ada kesalahan teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.